Nah setelah duduk, mobil tuh nggak jalan gerede-gerede, enggak. Mobil itu ngapung naik ke atas, wih, gitu ke angkasa. Saya sih sampai gini kan, wih, loh, ngik, gitu. Berhenti berapa detik karena saya di situ. Bu Rita, saya di mana ini, eling gitu kan. Ya Bu Rita, astagfirullahaladzim, ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah kisah yang tentunya horor dan mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Juga jangan lupa untuk like dan memberikan komentar serta share ke teman-teman Anda. Di video kali ini sebuah kisah yang sangat menarik, di mana tim dari Malam Mencekam mendatangi narasumber yang ada di kota Cirebon. Dan alhamdulillah tim Malam Mencekam ini sudah dapat berjumpa dengan narasumber, di mana narasumber mengisahkan sebuah cerita yang sangat horor dan mencekam yang dialaminya secara pribadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung menuju ke tim Malam Mencekam yang ada di kota Cirebon. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Kali ini tim masih berada di kota Cirebon, yang mana tim sedang mencari narasumber yang mempunyai pengalaman-pengalaman mencekam yang akan disajikan untuk sobat semua. Kita menemukan satu narasumber yang mempunyai cerita sangat menyeramkan dalam hidupnya. Namanya Ibu Elin Herlina. Selamat malam Ibu Elin. Selamat malam. Terima kasih untuk tim kru Malam Mencekam. Saya diperkenankan untuk menceritakan pengalaman pribadi sewaktu saya perjalanan kuliah dari Cirebon menuju ke Bandung. Ini Ibu Lin mau langsung ceritakan ya? Ceritanya. Itu kejadian tahun berapa? Itu saya dulu kejadian tahun 2009. 2009. Tahun 2009. Ya. Oke. Ya. Oke, silakan langsung diceritakan. Iya. Waktu itu di tahun 2009 saya kuliah di Bandung. Ternyata saya biasanya naik motor dari Cirebon ke Bandung itu. Kadang juga saya PP, kadang juga nginep di masjid, ya di mana aja. Kadang di Hotel Parakan ya. Waktu itu di tahun 2009 di Universitas ya. Pada waktu itu saya biasanya naik motor dari Cirebon menuju ke Bandung. Tapi pada waktu di bulan apa ya itu ya? Di bulan Juni kalau nggak salah, perasaan itu badan lagi nggak enak ya. Saya dari situ ada jadwal kuliah di tanggal 18. Soalnya itu jadwal kuliah tuh 18 sampai 19, Jumat Sabtu ya. Tanggal 18 itu saya biasanya 1 bulan 2 kali. Karena di bulan April itu akan ada liburan semester. Jadi di bulan April itu saya kejar dari Cirebon itu. Saya karena badan saya lagi nggak enak, pas lagi sedang musim hujan,
Jadi di situ saya naik ojek, minta antar ke suami sampai ke pasar gunung ya. Di sini saya kan rumah di sini di Lobunta di Banjarwangunan sini. Diantar suami sampai pasar, saya ke sana naik ojek sampai terminal. Nah, di terminal itu kira-kira jam 5 sore. Nah, setelah saya sampai ke terminal Harjamukti, saya ngebel sama kakak yang di Bandung ke Cece. Saya bilang begini, Ce, nanti Lin jemput kira-kira jam 9 lah. Soalnya Lin dari Cirebon jam 5. Lin nunggu di mana katanya. Saya bilang saya nunggu di Tugu Sepatu Cibaduyut. Di depan situ, Ce, nanti Lin ke situ gitu ya. Oh ya udah kalau gitu nanti Ce ini jemput. Kebetulan kakak saya rumahnya di Permata Kopo ya, di situ. Sedang kerja, suaminya tinggal di sana. Nah, setelah itu nggak berapa lama setelah saya naik ojek itu, saya kan turun di terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Di depan situ saya kan menghubungi kakak minta dijemput. Setelah selesai nggak berapa lama gitu ya, saya sambil makan gorengan dulu, apa kok lama gitu, sampai mau menjelang maghrib itu kan. Saya dari rumah dari sini jam 5 ya, aku dari rumah dari sini jam 5, datang ke sana tuh 5:15 sampai terminal Harjamukti. Saya itu tuh nggak berapa lama, 5:30 lebih lah, wayahnya rep-rep gitu. Nah, ada 2 mobil bis datang, satunya mobil patas, satunya mobil tua. Maksudnya saya mau naik mobil yang patas, tapi saya juga kalau patas kan nggak kuat AC. Saya pikir biasanya mobil yang apa tuh, yang Cirebon Bandung yang ekonomi gitu ya. Saya pikir ngirit juga, udahlah biarin aja mobil itu. Tapi saya lihat yang suka Cirebon Sukabumi tuh mobil itu ya. Saya pikir kan saya paling juga turun kalau nggak di Cileunyi, di Cibiru gitu. Jadi saya nyetopin tuh, mikir di situ mau patas apa itu. Tapi yang ternyata mobil yang berhenti itu mobil yang tua. Ya saya nggak punya perasaan apa-apa, tapi heran juga gitu kan, mobil kok doyok banget. Baru ngeliat, tapi dari bawah tuh saya juga mikir mau naik itu apa. Tapi udah sore, kalau nggak naik nanti lama. Biasanya saya naik mobil elep juga kalau nggak ada elep Cirebon Bandung tuh. Nah, terus di situ saya disuruh naik, jadi saya naik. Begitu saya naik, ini aneh juga, di dalam mobil kok tua semua orangnya, kayak orang-orang zaman dulu, nggak bersih gitu kan. Baju-bajunya juga saya aneh, yang nyupirnya juga aneh, kayaknya tuh udah ininya kayak apa tuh namanya, jenggotan, terus mukanya terus kacau gitu. Terus ngelihat ada sepasang itu ya, kekasih yang di belakang kayaknya kayak model Abri lah, cepak gitu. Nah, terus di sebelahnya juga mukanya kayak muka zaman-zaman dulu. Ya saya nggak punya pemikiran apa-apa, ya saya duduk aja di situ. Nah, setelah itu nggak berapa lama itu mau nyampe Jatinangor, saya bilang sama supir, Pak, nanti saya turun biasa di Cibiru ya Pak, saya mau ke Cibaduyut, di Tugu situ. Soalnya kakak saya nunggu di situ Pak. Saya ini nggak bawa kacamata, saya gitu. Bilang kayak gitu sama supir. Supir cuma ngangguk aja. Nah terus dia nggak minta uang, nggak minta apa ke saya. Saya juga aneh gitu kan. Cuman saya kasih aja sama dia, bayar 25, dia cuman begini aja, terima duit saya. Nah nggak ada kondektur di situ, cuman dia aja. Nah setelah mau masuk ke jalan tol, saya bilang lagi, Pak, jangan lupa ya Pak, saya di Cibiru. Terus dia ngangguk aja, kok aneh juga ini mobil gitu kan.
setelah itu ada ibu-ibu sama anak-anak mukanya bopeng gitu kan. Saya begini, dari situ, loh ini siapa gitu kan. Terus dia bilang, toel ke saya, ikut saya gitu kan. Saya noleh, ikut saya. Saya kayak terhipnotis sama ibu itu. Saya bawa tas yang gelindingan tuh. Saya ikut ibu itu sampai turun dari mobil bis. Saya masih nyelinguk, itu masih ada keramaian kan. Kalau jalan Cileunyi, tol masuk Cileunyi itu kan, kalau yang mau ke sana itu apa tuh namanya, Cicalengka. Kalau mau terus nanti itu mau ke arah Garut itu ya, iya itu yang kesananya jalan tol. Lah saya bilang gini, ikut saya nurut, saya turun, saya sambil bawa tas dorong tuh, karena mau kuliah gitu kan. Udah saya kejar aja lah gitu. Sesampainya di situ, saya tuh ngelihat ibu itu kok larinya cepet banget gitu. Setelah Noel turun udah jauh, saya ngejar, masih ada mobil, saya masih ngelihat itu. Ternyata udah deket 1 meter, karena dia bilang ikut saya, jadi saya tuh ibu gitu kan. Saya celinguk lagi ke belakang gitu kan. Udah gelap, udah nggak ada lalu lalang mobil bus. Itu cuma berapa langkah dari jalan besar Cileunyi yang mau masuk sana. Ya, saya pas begini, loh tadi tuh rame ya, gitu. Saya di situ, ya tiba-tiba bingung juga gitu, karena saya mengikutin ibu itu, ya saya ngikutin. Tapi di belakang ada sepasang kekasih yang tadi di mobil, yang kayak polisi tadi kan. Saya ngeliat ada sepasang kekasih di belakang situ. Nah saya terus sambil bawa tas, karena si ibu itu terus, saya bilang ibu gitu. Saya kicep, ibu itu udah jauh banget. Saya lari terusnya udah datang segini, mau ngobrol, maksudnya ibu ini saya mau dibawa kemana gitu. Tapi saya tuh kicep lagi, karena kan kalau manusia itu nggak mungkin kan saya melotot aja, takut saya ditinggal juga gitu kan. Setelah itu terus aja sampai seperti itu. Nggak taunya saya naik di jalan, selama perjalanan dari turun itu Cileunyi itu saya nanjak turun apa tuh namanya, kayak pesawahan yang luas, kayak alas luas. Saya ngeliat di situ alas, sebelah sininya ada pohon-pohon beringin gede-gede banget. Ada pohon kayak zaman tahun berapa itu, tahun 18 nggak tahu abad berapa gitu. Saya di situ terus aja, karena ibu itu ikutin dia, ya saya ikutin terus sampai nggak ada titik akhir. Akhirnya saya di situ bingung juga, udahlah pelan aja, karena kalau udah nyampe dia lari kejar, terus dia nyebrang. Begitu nyebrang di akhir itu dia nyebrang, saya ikutin nyebrang. Nah setelah itu ada bundaran. Kata ibu itu jangan kemana-mana, tunggu di sini. Ya saya nurut, karena mungkin ya saya sadarnya setelah itu suruh nunggu di situ, ya saya nunggu di bundaran itu, nyebrang kan. Nanti juga kalau datang baru naik katanya gitu. Setelah saya nunggu lama, ternyata di pinggiran saya menunggu mobil yang lewat itu nggak ada, lama banget. Sempat saya di situ SMS sama teman saya, Bu Rita. Saya sempat gini, Bu Rita tolong ingetin saya ada di mana ini gitu kan. Eling kata dia gitu. Iya Bu, saya ini ada di daerah mana. Erin, kamu kan tadi dari Cirebon katanya lagi di mobil bis. Iya. Sekarang kamu di mana? Nggak tahu nih Bu Rita, tolong saya di mana. Dia bilang cuman Eling gitu kan. Nah setelah itu saya waktu WA-an seperti itu, SMS-an ya dulu 2009 tuh, saya ada laki-laki udah tua juga, jadi ngelihat HP saya tuh sampai gini kan saya WA-an. Kalau saya sih ngelihat bapak itu takut saya ngambil HP saya, tapi ternyata bapak itu takut sama saya. Jadi saya di pinggir jalan tuh mainan HP, dia gini,
gitu-gitu, terus gitu-gitu lihat saya gitu, dianya kaget ngelihat saya, dia lari. Jadi dia ngelihat saya tuh ketakutan. Saya saya takut HP-nya diambil, kok dia malah ngelihat saya kayak yang panas, takut gitu. Nah, di situ saya aneh juga. Tapi kok pakai patromak di jalan segitu ramenya ya? Kok patromak semua, nggak ada lampu. Nah, setelah itu di pinggir itu ada yang jualan seperti kita sih, ada warung-warung gitu. Ini mah pakainya tenda warnanya biru, di pinggiran pakainya geribik, terus termosnya juga bukan termos zaman sekarang, termos yang dikasih plastik yang kayak model udah zaman dulu lah gitu. Nah itu di situ saya juga nggak sadar, saya kan takut juga di pinggir jalan. Jadi saya ngedeketin ke warung itu dalam posisi saya sendirian di situ. Cuman ada laki-laki yang sepasang kekasih itu yang dari mobil bis itu di sebelah sana gitu kan. Saya gitu, oh dia ada. Nah setelah itu saya deketin yang ada di warung itu. Saya langsung begini kan, Pak, saya mau ini dong teh manis ya. Dia ngelihat saya lari semua yang ada di dalam warung itu, gubuk gitu. Saya ya kenapa ya orang kok gitu kan. Saya juga agak tersinggung, apa saya kenapa gitu kan. Terus saya deketin lagi bapak itunya lari. Nah posisinya itu pakainya patromak panjang. Saya ke situ lagi kan, ada yang duduk, dia lari. Ada saya deketin tuh dia lari. Nah setelah itu ini apa gitu kan. Jadi saya duduk lagi di tempat yang tadi, karena ibu tadi jangan kemana-mana kan, di tempat yang tadi. Jadi saya di tempat yang tadi juga. Nah tapi saya di situ tuh ngelihat di bundaran itu tuh ada bundaran gitu kan, ada bundaran. Nah ada jalan ke sana gitu. Saya tuh mikir ini tuh di mana, saya sampai nggak sadar. Akhirnya nggak berapa lama ada mobil datang. Tuh mobil banyak orang, diisinya ada apa itu ya? Mobil elep. Mobil elep zaman dulu, tapi isinya borongan kelapa, pisang, hasil panen. Ya pokoknya kayak gitu ya. Saya bingung. Kan padat banget sampai doyong-doyong, orangnya sampai kepala keluar gitu kan, banyak. Saya masuk ke dalam. Yang anehnya kok orang segitu padatnya saya masuk bisa duduk di paling belakang gitu loh. Saya masuk segitu Pak, saya kan padat gitu, tapi ada buat saya. Saya duduk tuh. Ya, saya duduk. Nah, setelah duduk mobil tuh nggak jalan lagi, enggak. Mobil itu ngapung naik ke atas. Wih, gitu ke angkasa. Saya sih sampai gini kan. Wih, loh, gitu. Berhenti berapa detik karena saya di situ. Burita saya di mana ini, eling gitu kan. Ya Burita, astagfirullahaladzim, ini apa ya? Kok naik bis saya ngapung gitu kan. Ngapung jejak kata Burita dari SMS itu. Sebelah kan banyak orang. Setelah bunyi ngik gitu, nggak berapa detik, saya di situ diem. Tapi setelah itu gubruk berhenti. Saya juga nggak sadar. Tiba-tiba saya sendirian di dalam mobil, di mobil itu. Nah, terus saya gini, gubruk, saya dengar gubruk, nggak sadar kan, bunyi gitu kan. Terus ada yang bilang di atas mobil tuh digebrak-gebrak, di atas mobil tuh, turun kamu, turun gitu ke saya. Saya juga bingung. Akhirnya saya apa nih gitu kan. Saya turun dari mobil itu. Saya turun udah nggak inget apa-apa. Nggak apa-apa kan, turun gitu kan. Ingat saya dorong gitu kan. Turun dari itu saya melongo aja gitu kan. Loh, saya tuh melongo aja. Ternyata saya itu ada di Tugu Cibaduyut yang manggilnya ponakan. Prila.
ponakan itu Prila. Maaf, dulu itu dia manggil Tante Lin Herlina, Erin Herlina gitu. Itu nama saya. Saya langsung celinguk, baru sadar ada yang manggil. Kalau enggak saya jalan aja, enggak inget apa-apa. Enggak inget itu gelap apa, enggak ngelihat itu terminal apa Cibaduyut apa Jalan Gede, enggak. Saya jalan aja begitu. Jalan, enggak inget. Begitu ingetnya waktu saya SMS itu minta dijemput itu, ya ponakan yang kecil itu yang manggil saya. Di situ tuh manggil. Setelah itu saya, loh itu nama saya. Pas celinguk biar gitu. Loh, saya di mana gitu. Terus Prila, Neng. Ya Allah, Neng. Tante Lin ini di mana ya, Neng ya? Terus tante sadar, tante ini ini Lin, kalau kakak saya kan kalau manggil ini, Lin kamu tuh naik apa, katanya gitu. Kamu naik apa, katanya. Di sini tuh nggak ada mobil yang datang, katanya gitu. Kata Cece, mobil bis nggak ada, mobil elep nggak ada, kamu teh naik apa, gitu. Kok tiba-tiba kamu ada di depan saya, katanya gitu. Kalau seandainya lewat ke sini juga kamu kan kelihatan sama saya. Mobil juga kalau misalnya Cibaduyut itu Cece tuh nungguin di lampu merah pengkolan itu nggak ada mobil yang lewat. Nah kalau Lin lewatnya dari sana kan berarti ke sana. Kalau ini mah tiba-tiba kamu lewat, Prila ngeliat gitu kan. Iya, karena ponakan lihat saya, Cece mah nggak kelihatan, yang kecil yang ngeliat saya. Kalau kakak saya sama suami nggak ngeliat. Katanya gini, Lin tuh gimana, kamu naik apa? Ya Allah Arjal, Lin juga nggak tahu Lin kesini naik apa. Katanya Prila, Mama kok Tante Lin kok tiba-tiba ada di sini mah, katanya. Ada di Cibaduyut, kapan di situnya? Kok tiba-tiba ada di Tugu Cibaduyut sayanya. Iya di Patung Sepatu Bandung. Nah kata Cece, kenapa kamu berdiri di situ? Ya nggak tahu. Saya mah jalan turun dari mobil juga saya nggak tahu naik mobil apa gitu. Kata gitu ya. Nah setelah itu si ibu-ibu yang itu Bopeng itu yang tempo hari bilang ke saya ikutin saya itu sempat naik mobil itu juga. Saya naik, ibu itu naik, tapi di pinggir duduknya. Ya itu nggak tanggung jawab. Jadi karena saya sadar tuh ada yang ngegebruk-gebruk itu turun gitu. Nah tapi itu ada yang keliwat ya. Waktu sebelum mobil itu datang, si ibu yang bercak mukanya itu, Bopeng itu sempat bilang ke saya gini, Ibu mau kemana? Besok saya jam 8 mau ke, saya bilang gitu, mau nyari itu Bu, mau nyari contoh-contoh skripsi di Balai Pustaka. Paling jam 8:30 saya di situ Bu. Tapi sekarang saya mau ke kakak dulu sih. Saya sempat ngobrol di bawah situ tuh. Sebelum naik ke mobil pas mau datang itu, ngobrol lah sama si ibu itu, sempat bilang. Waktu di Bandung. Udah ditepuk itu, kan ditepuk tuh. Saya jalan ngikut tuh. Nah, sebelum naik mobil elep yang kedua kalinya. Nah, setelah itu yang herannya saya setelah nyampe di Cibaduyut itu kan ibu itu nggak tahu kemana. Saya juga sadarnya karena ada yang ngegebrak, saya suruh turun. Tiba-tiba saya memang ada di Tugu, berdiri di situ ya. Maaf, jadi saya agak itu juga semangat gitu ceritanya. Jadi, kalau dipikir-pikir apa yang terjadi dengan saya gitu, saya nggak ngerti. Nah, terus pas keesokan harinya jam 8:30 itu saya tuh memang lagi di perpus. Disitulah ibu itu datang lagi nawarin, Bu lihat Bu ini, Ibu lihat ini. Enggak Bu, saya lagi lihat ini. Ibu lihat dulu saya jualan apa namanya? Pulpen. Enggak Bu, enggak. Ibu, saya pas ngelihat ibu itu Bopeng yang ada semalam, saya lari dari perpus. Dia
dia udah bilang, ya udah Bu, nanti kalau seandainya Ibu sudah nyampe di Bandung, nanti Ibu silakan tidur di saya punya rumah di belakang Uninus gitu, nanti Ibu tidur aja di sana gitu. Saya enggak Bu, saya mau ke kakak saya gitu. Sewaktu ada yang kelewat ya, sewaktu saya menunggu elep di situ gitu, sempat ngobrol, tidurlah di saya. Enggak Bu, saya mau 8:30, saya mau ke perpus besok di Uninus gitu. Setelah itu saya kan itu baru cerita-cerita tuh, saya berangkat ke kuliah ke Uninus, ceritalah sama Bu Rita orangnya teh bupeng, coba Bu, takut saya mah. Semalam kejadian tuh, kamu tuh eling katanya Lin. Ya enggak tahu, saya mah enggak ngerti gitu. Nah udah Bu, saya mau ke perpus dulu gitu, mau lihat-lihat contoh-contoh skripsi. Begitu saya ke Uninus, ke situ ibu itu ada lagi. Saya gini, astagfirullahaladzim, ibu ngikutin aja saya gitu ya. Iya, itu yang besoknya ibu itu ada lagi di perpus. Terus saya giniin, ibu astagfirullahaladzim, saya lari, itu dilempar, saya lari karena di perpus itu cuman yang nunggu ada orang yang penulis itu aja, nggak ada yang ngebaca juga. Saya lari di situ, saya langsung wudhu, ya astagfirullahaladzim gitu. Cerita yaitu perjalanan mistis, ya sampai di situ udah selesai. Saya lari itu wudhu, saya ambil Jadi baru sadar ya pas udah hari ketiga ya, itu bahwa diikuti terus ya. Iya, bukan hari ketiga, besoknya, keesokan harinya. Iya, keesokan. 3 kali bertemu dengan ibu itu ya. Iya, berarti 3 kali. Waktu ditepuk, terus di situ ngobrol. Waktu saya mau naik menuju ke Cibaduyut, dari Cibaduyut itu di perpus itu ketemu ibu itu juga. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini itu begitu ibu ketemu dengan orang-orang di situ, kok mereka pada lari, kenapa ya? Ya di situ juga saya juga nanya, kok kenapa ibu itu lari? Saya juga di situ kebingungan, bingung juga karena saya kan mainan HP. Nah, itu lalu lalang kendaraan mobil ada nggak? Nggak ada. Jadi udah seperti zaman dahulu ya? Iya, nggak ada, cuman itu aja mobil yang lewat. Cuman mobil satu-satunya. Elep itu. Iya, elep itu. Di bunderan, kayak bunderan gitu, bunderan terus ada jalan ke sana gitu kan. Nah, nggak jelas tuh daerah mana tuh ya. Nah, ya itu setelah saya sadar, saya balik lagi ke Bandung. Saya mikir-mikir. Maksudnya balik lagi ke Bandung itu? Ya kuliah gitu, naik motor. Jadi saya tuh inget lagi turun di jalan Cinunuk awal saya dari Terminal Harjamukti itu, turun dari Cinunuk itu, saya di Tepuk itu. Nah itu di situ baru berapa langkah itu masih banyak kendaraan lalu lalang, tapi setelah itu kesananya seperti alas. Ya turunnya saya di Cinunuk itu. Cinunuk yang rame ya. Yang bukan Cinunuk, apa yang jalan tol itu loh, yang jalan tol yang mau pada masuk ke Cicalengka, yang mau ke Garut gitu. Itu di situ. Pertigaan itu. Ya, pertigaan itu. Iya, itu melangkah 3 kali udah langsung alas. Saya lari-lari sih bawa. Berarti mungkin masuk dimensi lain ya. Iya, mungkin saya masuk dimensi lain. Tapi untungnya saya alhamdulillah bener-bener dituruninnya betul di situ, di Tugu. Iya, karena saya bilang minta turun di Tugu, tapi perjalanannya seperti itu. Saya juga bingung. Jadi ada keanehan di situ. Iya. Dan ada yang kelihatannya ada yang menyelamatkan Bu Elin ya di situ ya. Iya, alhamdulillah ada yang menyelamatkan. Mukul-mukul atap mobil itu turun. Iya, sadarnya. Mungkin kalau nggak turun itu lain lagi ceritanya ya. Iya, ya yang tadi saya cerita tuh digebuk-gebuk itu karena udah bruk gitu, saya sendirian. Kan dengan logika kalau seandainya bunyi gubruk gitu,
dia itu nggak bisa turun karena saya kan bawa tas, itu ada orang-orang paling belakang, itu orang di sana. Kalau misalnya dia mau turun kan saya otomatis ngalangin jalannya mereka gitu. Itu ibu ada bekas tiket atau apa, nerima tiket waktu bayar bis dari Terminal Harjamukti itu? Nggak ada tiket, sobekan tiket? Nggak ada, nggak dikasih sobekan tiket. Jadi bayar langsung ya? Iya. Oh, dengan supir tadi? Iya, dengan supir yang tua, bewokan udah tua, pakai duduk gitu, yang udah kayak zaman dulu, gitu, udah tua, bapak-bapak. Kayak film-film sinetron kerajaan gitu ya? Iya. Apa namanya? Apa ya? Film-film. Kayak film-film. Tutur Tinular seperti itu ya? Iya, film-film kerajaan gitu. Cuman yang anehnya itu, ya memang seperti itu, hasil-hasil panen. Apa di mobil elep juga itu hasil-hasil panen. Yang dari sawah, dari mana itu naik ke mobil elep itu. Luar biasa ya. Ada pesan nggak untuk subscribers Malam Mencekam dari cerita Bu Elin ini? Mungkin Bu Elin pada waktu naik lupa membacakan doa atau apa, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan? Ya, sebentar ya Pak, ada sedikit ada cerita yang tadi gitu. Setelah saya setelah saya sadar, saya lewat ke situ nggak ada ternyata yang bundaran itu. Begitu saya lewat ke Cibiru, rupanya mungkin saya berhenti itu di tempat pos yang jualan gorengan mungkin zaman dulunya. Cuman kalau saya lihat bundaran itu memang bundaran Cibiru, tapi Cibiru zamannya tahun berapa entah berantas gitu. Soalnya saya begitu saya sadar gitu ya, kayaknya mah seperti yang di Cibiru zaman sekarang. Ini zaman yang dulu kala yang nggak ada mobil. Ya? Iya. Penampilan orang-orangnya nggak ada. Ya yang lewat itu bapak-bapak itu ya kayak orang dari sawah. Oh, iya. Yang kayak dari sawah, pematang sawah. Mungkin udah malam. Mirip pada tahun 80 gitu ya? Enggak. Sekitar. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi karena gelap gulita. Ya, kurang jelas lah. Kurang gitu jelas lah ya. Kurang jelas, nggak ada lampu yang lampu listrik tuh nggak ada ya? Nggak ada. Petromax semua. Petromax semua. Entah tahun berapa itu. Iya. Ya. Petromax semua di jalanan. Itu juga nggak tahu nyalanya tuh, kalau saya lihat berapa radius berapa baru terang, baru gitu. Jadi nggak ada orang yang lewat, cuman nggak ada mobil yang lewat. Cuman saya ngelihat 2 orang itu waktu saya mainan itu gitu. Ibu ingat nggak itu nama bisnya waktu di Terminal Harjamukti? Enggak ingat. Enggak perhatikan ya? Enggak. Cuman bisnya itu udah tua ya, udah buruk gitu ya? Buruk, iya. Begitu saya ke situ nggak ada mobil yang kayak gitu. Sekarang sejelek-jeleknya mobil gak ada yang goyang-goyang banget, gak ada yang krok-krok. Selama gitu. Perjalanan itu nggak ada yang aneh ya waktu pakai bus pertama? Perjalanan yang aneh nggak ada. Nggak ada. Jadi yang pasangan kekasih itu di belakang. Tetap ada dia. Selama di bus itu mereka ngobrol nggak sesama penumpang atau diam aja? Enggak, diem-dieman aja. Semua tuh diem. Nggak ada suara. Nggak ada suara, nggak ada apa. Cuman dianya bilang, yang saya itu bilang ke supir nanti minta diturunin di Cibiru itu. Itu pun nggak jawab ya? Itu pun nggak jawab. Cuman dia bilang gitu. Cuman gitu aja. Ikut. Jadi saya bisa ngomongnya dia ikut saya gitu. Ibu Bopeng itu ya tadi? Iya, Ibu Bopeng yang banyak ininya bolong-bolong. Ya. Bolong-bolong gitu. Ya, mungkin itu cerita yang sangat luar biasa. Saya juga merinding nih dengarnya, Bu Elin. Iya. Artinya Bu Elin mungkin bisa ceritakan pada waktu mau naik bus itu dalam keadaan melamun atau apa, bisa disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan apa sekaligus ke subscriber Malam Mencekam. Iya, pesan saya kalau memang mau berangkat mungkin jangan melamun. Ya. Itu ibu melamun ya berarti waktu itu? Enggak juga. Enggak melamun juga. Cuman
Mungkin karena saya pikir aduh saya kesorean jadi buru-buru gitu. Jadi Lupa baca doa mungkin ya. ya mungkin saya Mungkin ya. lupa baca doa juga. Tapi kalau mau udah dari sholat jadi saya udah berangkat aja lah, udah sholat udah apa saya udah langsung gitu kan, nggak berpikir yang macam-macam di jalan akan seperti itu gitu. Mungkin ya Harinya masih ingat waktu itu. Hari apa? Senin, Selasa atau apa? Kamis malam Jumat. Iya. Oh. Kamis mungkin malam Jumat. ada istimewanya ya. Iya, soalnya itu di Kamis Jumat di tanggal 17 18. Udah pasti itu hari Udah Kamis. pasti Kamis Jumat berangkat tuh Kamis pas Jumat. Ya itu. Ya, Iya. terima kasih Bu Erin atas ceritanya yang luar biasa ini. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. menjadi bermanfaat untuk kita semua, bahwa segala sesuatunya awalilah dengan bismillah ya, mungkin dengan doa Iya, minimal amin. agar tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Iya. Oke, iya, saya dari terima Cirebon, kasih. tim dan kru Iya. Malam Mencekam mengucapkan banyak terima kasih. Kita kembalikan ke Pak D. Yudi di Bandung. Iya. Terima kasih untuk tim Malam Mencekam. Ya. Terima kasih. Itulah tadi satu kisah yang disampaikan oleh Ibu Erin Herlina yang berkuliah di Bandung tahun 2009 di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Banyak pesan moral yang kita bisa terima, kita bisa ambil dari pengalaman dari Ibu Erlin ini. Yang terpenting adalah sobat Malam Mencekam sekalian, jangan lupa untuk terus mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, agar hal-hal tersebut tidak terjadi pada diri kita tentunya. Itulah tadi liputan dari tim Malam Mencekam yang ada di Cirebon. Oh ya, jika sobat Malam Mencekam sekalian memiliki pengalaman pribadi yang horor dan mencekam tentunya, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi, atau siapa tahu nanti Anda kita undang untuk hadir ke studio sebagai narasumber. Terima kasih dan terus dukung channel Malam Mencekam dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Saya Yudi pamit mundur bersama tim Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.